Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zerna Alfira Nafis dengan NIM 2522069 dari kelas MAN 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Business Environment, Strategi Planning, Strategi Marketing, dan Digital Marketing Strategi dalam meningkatkan daya saing bisnis. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana keempat konsep tersebut saling berkaitan dalam membantu perusahaan membangun strategi bisnis yang efektif sehingga mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Presentasi ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, memahami konsep business environment, strategi planning, strategi marketing, dan digital marketing strategi. Kedua, mengetahui hubungan antar keempat materi tersebut dalam membangun strategi bisnis. Ketiga, melihat penerapan teori melalui sebuah studi kasus berdasarkan jurnal penelitian. Dan terakhir, memahami bagaimana integrasi seluruh konsep tersebut mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Slide ini menunjukkan hubungan antar keempat materi. Tahapan pertama dimulai dari business environment, yaitu memahami kondisi lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan dalam strategi planning untuk menentukan tujuan dan arah perusahaan. Setelah arah perusahaan ditetapkan, dilanjutkan dengan strategi marketing untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, strategi tersebut dijalankan melalui digital marketing strategi agar mampu menjangkau konsumen secara luas dan efektif. Jika seluruh tahapan dilakukan secara terintegrasi, maka perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih kuat. Materi pertama membahas business environment atau lingkungan bisnis. Business environment adalah seluruh faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian internal, bagian lingkungan eksternal, mikro, dan lingkungan eksternal makro. Tujuan analisis bisnis adalah membantu perusahaan mengenali peluang, mengantisipasi ancaman, memahami kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat menyusun strategi yang lebih tepat. Sebagai contoh, Erigo harus memahami tren fashion, kondisi pesaing, serta perilaku konsumennya yang sebelumnya menentukan strategi bisnis. Materi kedua adalah strategi planning. Strategi planning merupakan proses menyusun tujuan dan arah perusahaan berdasarkan hasil analisis lingkungan bisnis. Karakteristik utamanya yaitu berorientasi jangka panjang, dilakukan secara sistematis, berbasis analisis, bersifat fleksibel, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, Erigo menetapkan visi, melakukan analisis SWOT, menentukan tujuan bisnis, kemudian menyusun strategi agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Materi ketiga membahas strategi marketing. Strategi marketing adalah proses merancang strategi pemasaran agar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus memperoleh keunggulan pesaing.
Komponen utamanya adalah segmentation, targeting, positioning, dan value creation. Contohnya pada Erigo, perusahaan menentukan segmen pasar anak muda, memilih target konsumen yang tepat, membangun positioning sebagai brand fashion lokal berkualitas, kemudian menciptakan nilai melalui desain produk yang menarik. Cacing kali aku dulu tadi lebih ke bahasa yang di bawah bukan. Materi terakhir adalah digital marketing strategi. Digital marketing strategi merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan media digital untuk menjangkau konsumen lebih secara efektif. Komponen utamanya meliputi digital channel, konten strategi, data analisis, dan optimization. Pada contoh Erigo, perusahaan memanfaatkan media sosial, Google Ads, serta berbagai platform digital untuk meningkatkan awareness, engagement, konversi penjualan, hingga loyalitas pelanggan. Slide ini merupakan inti dari seluruh pembahasan. Proses dimulai dari memahami lingkungan bisnis melalui business environment. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi planning. Selanjutnya, perusahaan menentukan strategi pemasaran melalui strategi marketing tersebut kemudian dijalankan menggunakan digital marketing strategi. Artinya, keempat materi ini bukan berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Jika salah satu tahap tidak berjalan dengan baik, maka strategi bisnis secara keseluruhan juga tidak akan optimal. Studi kasus dalam presentasi ini diambil dari PT Gijutsu Digital Indonesia yang bergerak di bidang smart home. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah tingginya persaingan sehingga perlu menentukan segmentasi, target pasar, dan positioning yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan menerapkan strategi STP dan memanfaatkan Facebook Ads, Google Ads, serta endorsement sehingga pemasaran menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Dari studi kasus tersebut terlihat bahwa seluruh konsep yang telah dipelajari diterapkan secara berurutan. Perusahaan terlebih dahulu menganalisis lingkungan bisnis, kemudian menyusun perencanaan strategis, menentukan strategi pemasaran, dan akhirnya menjalankan pemasaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak berasal dari satu strategi saja, melainkan dari integrasi seluruh proses bisnis secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan perlu terus mengintegrasikan keempat konsep tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu memperluas segmentasi pasar, memperluas strategi digital marketing, meningkatkan inovasi produk, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dengan cara
tersebut, perusahaan dapat mempertahankan daya saing sekaligus meningkatkan efektivitas strategi pemasarannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila terdapat pertanyaan, masukan maupun tanggapan, saya dengan senang hati menjawabnya. Kak, saya mau tanya. Ya, Mengapa keempat konsep tadi yang dijelaskan itu harus diintegritaskan? oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Karena masing-masing konsep saling mendukung, analisis lingkungan bisnis menjadi dasar perencanaan strategis. Kemudian strategi pemasaran menentukan target pasar yang tepat dan pemasaran digital membantu menjalankan strategi tersebut secara lebih efektif. Integrasi keempatnya membuka bisnis lebih terarah dan kompetitif. Bagaimana? Apakah sudah merasa terjawab? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Saya, Kak. Ya, Apa resiko yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan evaluasi strategi pemasaran secara berkala? oke, baik. Jadi, perusahaan dapat kehilangan peluang pasar, tidak mampu mengikuti perubahan kebutuhan konsumen, serta menjadi kurang kompetitif dibandingkan pesaing. Oleh karena itu, evaluasi berkala diperlukan agar strategi yang diterapkan tetap efektif dan relevan. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa business environment membantu perusahaan memahami kondisi bisnis. Strategi planning menentukan arah perusahaan. Strategi marketing menyusun strategi pemasaran yang tepat. Digital marketing strategi menjalankan strategi tersebut melalui media digital. Integrasi keempat konsep inilah yang menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bisnis secara berkelanjutan. Ya, berikut ini adalah referensi yang saya ambil untuk webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman saya sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai pentingnya integrasi strategi bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.